Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi ya, Sally. Saya adalah salah satu pengajar dari mata kuliah pengenalan pemrograman. Nah, kita akan melanjutkan video yang pertama. Di video yang pertama kita sudah membahas yang nomor 1. Nah, sekarang kita bahas yang selanjutnya, yang nomor 2. Saya agak lupa tadi ya, di video pertama itu saya tidak menunjukkan ini. Jadi ketika tadi klik cek, itu sebenarnya nanti kita bisa lihat di bawahnya kalau program kita itu dicek bukan hanya dengan input 1 dan 2 saja, tapi ini ada 20-10, ada 5 dengan 5, ada 100-100, dan 120. Gitu. Nah, statusnya akan berubah jadi correct kalau misalnya pass-nya itu semuanya gitu. Jadi lulus semuanya lah gitu ya, jadi baru benar gitu. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang nomor 2 ya. Di soal yang nomor 2 ini, di soal yang nomor 2 ini sama gitu ya. Cara pengerjaannya adalah pertama kali dengan membaca soalnya terlebih dahulu tentu saja. Nah ini juga sama nih, dia berarti ada preload answer-nya gitu karena disuruh melengkapi titik-titik gitu. Jadi ini di bawah sini sudah diberitahu bagaimana caranya menulis kode yang rapih ya. Jadi di bagian pertama ini ketik dulu kode-kode untuk menerima input dari user gitu. Kemudian di bagian yang kedua ketik semua kode tentang casting tipe data dan seterusnya gitu ya. Oke, kita balik lagi ke soal. Masukan berupa sebuah bilangan asli R gitu. Jadi sekarang inputnya itu adalah masih sama-sama bilangan asli tapi cuma satu berarti ya hanya R saja. Oke. Jadi kalau tadi kita kasih nama variabelnya A dan B, kalau sekarang kita kasih nama R. Kemudian program harus melakukan penghitungan luas sebuah lingkaran yang memiliki jari-jari R. Gitu. Oh, ternyata tadi yang disimpan di dalam variabel R itu adalah jari-jari. Gitu. Ya. Jadi setelah menerima input R tadi, maka apa yang harus kita lakukan? Nanti program kita harus bisa menghitung luas lingkaran. Gitu. Rumusnya seperti apa? Di sini diingatkan gitu ya, rumus luas lingkaran yaitu 22 dibagi dengan 7 dikalikan dengan kuadrat dari R gitu ya, R kuadrat. Oke, itu yang akan kita hitung. Nah, kemudian output keluaran dari program adalah luas lingkaran itu gitu ya. Dengan berarti kita harus mencetaknya seperti contoh yang diberikan berikut, seperti ini gitu. Jadi ada tulisan luas lingkaran buka kurung spasi R sama dengan 7 adalah hasilnya. Gitu. Jadi formatnya harus persis begitu. Supaya hasil kerja kalian bisa langsung diperiksa oleh mesin. Oke, sama persis yang harus dilakukan, kita select all, Ctrl A, kemudian kita copy, Ctrl C, kemudian kita paste ke ini, file dari idle-nya. Oke, nah seperti biasa saya akan melakukan komen untuk semua yang tidak mau saya lihat dulu gitu ya, saya komen dulu. Nah yang mau saya kerjakan sekarang inputnya dulu gitu ya. Jadi tadi masukannya adalah berupa bilangan asli dan kemudian kita simpan di dalam R gitu. Jadi apa nama fungsi untuk meminta masukan dari user? Input gitu ya. Ini adalah built-in function untuk menerima masukan dari user. Kemudian saya akan tampung ke dalam variabel yang namanya R. Gitu. Penjelasan terkait tampung menampung ini bisa disimak di video yang pertama. Sudah ya? Sudah kan ya? Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus melakukan casting. Kenapa? Karena R-nya kan masih string kan ya. Jadi sekarang kita maunya bilangan asli gitu. Bilangan asli itu adalah bilangan bulat mulai dari angka jadi bilangan 1. Jadi kita casting dulu nih. Kita casting jadi integer. Yang mana yang mau kita casting? Oh, yang tadi tersimpan di dalam R gitu. Oke, hasil castingannya mau disimpan di mana? Saya simpan di RINT berarti sekarang ya, mengikuti format yang tadi gitu ya. Jadi supaya tidak bingung. Nah, sudah nih gitu ya. Sudah jadi. Oke.
Kalau kita mau tahu apakah ini sudah benar atau tidak, ya kita print saja gitu ya. Oh, ini bisa nggak ya di print? Type apa namanya R. Coba saya jalankan 4 gitu ya. Oh gitu ya, bisa ya. Gitu ya. Jadi kalian lihat saya mencetak tipe dari si R-nya. Ternyata dia string kan ya. Tapi ketika kita sudah jadikan ini RINT, ini kalau pusing ya pokoknya ketik ini aja lah dulu ya. Nanti saja kenapa kok di dalam fungsi ada fungsi lagi gitu ya, itu belakangan saja. Tapi itu kira-kira untuk memperlihatkan isinya. Ini berarti tadi misalnya 5 gitu ya. Tuh, yang pertama kelasnya string, yang kedua sudah diubah menjadi integer gitu ya. Oke. Itu saja gitu ya. Ini dihapus dulu. Nah, selanjutnya setelah saya menerima input, apa yang saya lakukan? Nah, lihat di sini ada proses perhitungan. Perhitungan apa? Perhitungan luas. Jadi luasnya dihitung di luar print-nya gitu ya. Beda ya dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya saya langsung mencetak operasi. Jadi proses operasi penjumlahan, pengurangan dan lain-lain itu langsung kita masukkan ke dalam print, ke dalam argumennya si print. Nah, sekarang enggak di luar gitu. Kenapa? Oh, ya buat variasi aja sih ya mungkin. Satu buat variasi, yang kedua sebenarnya kalau kalian lihat ya, ini kan perhitungannya, formulanya kan lebih rumit. Kalau tadi kan cuma A tambah B, A kurang B gitu ya, cuma gitu aja. Kalau ini kan ada pembagian, ada perkalian gitu. Bahkan di sini ada kuadrat juga gitu. Bagaimana caranya saya nulis kuadrat begini gitu ya. Jadi lebih rumit. Kalau misalnya sudah rumit gitu sih, memang sebaiknya dipisah supaya tidak terlalu kelihatan rumit gitu ya di printnya. Jadi tadi luasnya rumusnya apa? Rumusnya katanya 22 dibagi dengan 7 kemudian dikalikan dengan R kuadrat gitu. Apa itu R kuadrat? R kuadrat itu kan sebenarnya tidak lain dan tidak bukan hanyalah R dikali R gitu. Terkait presidensi, urutan operator itu bisa dilihat lagi kalau lupa di bab yang pertama ya kalau nggak salah di modul. Enggak di modul kedua ya, di modul kedua ya. Ya, di modul kedua. Oke. Sudah seperti itu. Kalau misalnya kita mau tes udah bener belum ya gitu ya. Kita seperti biasa kita print aja, kita print luasnya gitu ya. Kemudian kita jalankan. Nah, supaya mudah memeriksa benar atau tidak gitu ya, daripada kita harus ngitung lagi, ya kita tes aja dengan input 7 gitu. Kalau keluarnya 154 berarti sudah benar. 7. Oh, ternyata masih error. Nah, kalau ada tanda merah begini, jangan di skip gitu ya. Ya kadang-kadang kalau lihat merah gini terus nggak dibaca, terus langsung ke codingannya, terus dipandangi bagian mana gitu yang salah. Padahal sebenarnya itu udah dikasih tahu gitu loh di sini. Coba kita lihat. Ternyata errornya katanya ada di baris ke-8. Di baris 8 yaitu ini gitu, yang perhitungan ini ternyata salah gitu ya. Oke, coba lihat mana benar nggak di baris 8 kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh benar ternyata baris ke-8. Dan ini katanya masih salah gitu. Salahnya apa? Katanya tidak bisa mengalihkan sequence, gitu, tidak bisa melakukan perkalian karena dia bukan bilangan integer gitu tipenya. Tipenya string gitu katanya. Loh, kok bisa string ya? Padahal saya nulis 22/7. Berarti bukan yang ini. Berarti yang satunya lagi nih gitu. Tidak bisa melakukan. Lagian kalau yang depan ini bukan perkalian ya. Yang perkalian kan ini ya. Kita cek. Kenapa dia tidak bisa? Karena dia STR katanya. Benar nggak R-nya STR? Benar ya? Ini kan STR kan karena R itu adalah wadah yang menyimpan input langsung dari user gitu. Jadi dia string gitu. Nah, makanya yang dikalikan di sini jangan R-nya, tapi tadi yang sudah kita ubah menjadi integer. Gitu. Ini RINT dikalikan dengan RINT. Gitu. Kita coba ya, kita coba lagi.
Maka kita masukkan 7 lagi, kita lihat apakah outputnya sudah benar 154. Ternyata sudah benar gitu ya. Oke. Dah, kalau sudah benar, terus apa yang akan kita lakukan? Kita akan mencetak ini gitu. Ya. Ini kan sudah jadi ya. Saya coba hapus gitu ya. Kita hapus, terus kita lihat perintahnya. Tadi disuruh mencetaknya formatnya seperti apa? Formatnya seperti ini. Ini kita copy paste gitu ya. Kita copy, kemudian katanya disuruh mencetak seperti itu gitu ya. Pertama-tama saya tulis ini aja dulu nih. Kita print seperti ini. Nah, hanya kalau saya printnya langsung begini kan sama seperti yang sebelumnya ya, dia ya udah mencetak apa yang diisi di situ aja, luas, lingkaran, R sama dengan 7 dan seterusnya gitu. Padahal masukan kita kan belum tentu 7. Coba ya. Misalnya gini, saya masukkan 7 gitu ya. Kesannya benar gitu. Kesannya benar kan? Oh benar nih 7 itu 154. Oh saya lupa, ini harus dihapus. Gitu ya. Tapi untuk yang bilangan lain, atau saya coba ini ya, saya Ctrl C ini, kemudian saya paste ke LMS sebagai jawaban saya gitu ya. Ini. Kemudian saya coba cek di sini ya, misalnya ya. Jawabannya kayak seperti itu. Nah, ketika dicek, kita lihat ternyata ininya incorrect gitu ya. Masih salah gitu. Kenapa salah? Ini kalian lihat. Yang pertama itu benar tuh, lihat. Kasus yang pertama itu benar karena pas inputnya 7, yang tercetak adalah luas lingkaran sama dengan R sama dengan 7 adalah 154 gitu. Benar gitu. Tapi masalahnya ketika inputnya 10, itu yang dia cetak sama persis gitu dengan yang di atas gitu. R sama dengan 7, 154 terus saja begitu. Makanya salah gitu ya. Oke. Karena ini statis nih, berarti ini harus kita ubah. Mana yang tidak, mana yang harus berubah-ubah. Kalau yang ini kan tidak berubah ya, tulisan luas, lingkaran, R sama dengan, itu kan begitu semua untuk semua input. Yang harus berubah adalah angka 7 ini. Gitu. Nah, angka 7 ini saya kasih koma, kemudian saya kasih, jadi saya potong ya, ini saya kasih petik, saya kasih koma. Ini saya kasih petik, ini saya kasih koma, ini saya kasih petik. Gitu. Jadi memisahkan. Berarti sekarang ada 3 yang di print. String, angka, string gitu. Nah, si angka ini kan belum tentu 7, tapi yang mau saya cetak adalah isinya input dari user. Yang mau saya masukkan kan input dari user. Apa itu? R kan ya tadi. Ini R ini. Gitu. Oke. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua adalah apalagi yang harusnya berubah-ubah. Ini kan 154,0-nya harusnya berubah-ubah. Jadi saya pecah lagi. Harus keluar dari string yang adalah ini. Koma, tanda petik, terus yang ini juga koma, tanda petik. Ini, nah yang ini tidak perlu ya, ini kita hapus saja. Kenapa? Karena 154-nya kan yang terakhir, gitu ya. Oke, ini kebalik misalnya. Petik dulu baru tanda koma ya. Jadi petik ini kan ini menunjukkan string yang ini loh. Ini string yang ini gitu ya. Jadi lihat nih value yang pertama, print itu kan bisa banyak value-nya. Value yang pertama string ini. Terus digabung dengan, disusul dengan isinya R. Kemudian disusul dengan string ini. Kemudian disusul lagi dengan mencetak ini. Gitu. Nah ini kan bukan 154 ya, tapi isinya apa? Isinya luas gitu. Kan luas lingkaran. Oke? Sekarang kita lihat apakah sekarang ini benar. Kita lihat di sini F5. Terus kita masukkan 7. Kelihatannya oke gitu ya. Coba. Saya masukkan berapa ya? 10 gitu ya. Ya, saya percayakan saja lah ya, hasilnya memang segitu gitu. Oke, harusnya kira-kira segitu ya. Oke, sekarang kita Ctrl C, kita copy, kemudian kita paste lagi ke sini gitu ya, karena tadi masih salah. Kita cek lagi. Tuh, ternyata masih salah gitu ya. Ternyata masih salah. Kenapa ya? Coba kita cek di bawahnya. Nah, sekarang malah lebih parah gitu. Salah semuanya. Loh, kok bisa ya salah semuanya? Coba kita lihat. Padahal ini kan harusnya udah bener nih 154 gitu. Kenapa salah gitu ya? Nah, kalau misalnya bingung, kalau gini kan kayak nggak kelihatan kayak sama gitu. Kita lihat nih, expected-nya yang diharapkannya ini gitu. Oke, yang diharapkannya ini kita copy lah ya. Kita simpan di sini. Oke. Harapannya adalah yang ini.
kenyataannya itu yang sebelah kanan. Yang didapatkannya malah ini gitu. Coba kita lihat. Nah, kelihatan ya beda ya. Walaupun tulisannya sama, tapi di sini lihat ini ada spasinya banyak, terus ini juga ada spasi dan lain-lain gitu. Loh, apa yang salah? Nah, kalian lihat lagi. Ketika saya pakai print gitu ya, ada value, ada value, ada value gitu ya. Nah, antar value ini dia sebenarnya dipisahkan by default. Ingat separatornya adalah spasi gitu. Jadi kalau ada ini itu sebenarnya dia ngetik mencetak apa yang ada di value dikasih spasi secara otomatis. Apa yang ada value dikasih spasi secara otomatis gitu. Jadi ini tulisan luas lingkaran ini jadi kelebihan spasinya karena setelah sama dengan ada spasi kan harusnya dimintanya langsung nilai R. Tapi dia ditambahin lagi spasinya gitu. Jadi yang mana nih? R sama dengan ini nih. Ini berarti kelebihan nih spasinya tuh. Jadi harusnya spasinya satu aja kan. Nah, berarti ini harus dihilangkan spasinya gitu. Karena otomatis kan dia ada spasinya. Terus apa lagi? Terus ini, pokoknya yang sambungan-sambungan aja nih. Yang ada koma-koma, ini kan ada spasi nih ya. Padahal dia otomatis dikasih spasi juga gitu. Jadi ini juga dihilangkan gitu. Begitu pula dengan yang ini. Ya, jadi di antara koma-koma itu pasti diselipkan spasi. Coba ya sekarang ya. Saya nggak bisa ngetes di sini ya, nggak kelihatan juga gitu ya. Oke, coba saya copy paste, kita ke LMS lagi. Oke. Nah, sekarang akhirnya sudah hijau. Nah, benar ya. Berarti sebenarnya tadi gara-gara kelebihan spasi aja gitu. Jadi kita bisa menghilangkan spasi karena kita tahu by default gitu ya, dia pasti kalau koma gini gitu ya antar value itu pasti dikasih spasi di tengah-tengahnya gitu ya. Atau kita bisa mengakali separatornya. Jadi setnya kita ubah jangan spasi tapi ya string kosong aja gitu. Jadi bebas mau yang mana. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Kelihatannya tidak ada yang lupa ya. Jadi ini ya penampakan kalau misalnya semua tesnya berhasil gitu. Jadi baru dia berhasil. Oke, sekian dulu pembahasan di nomor 2. Insya Allah kita ketemu lagi di pembahasan nomor 3 di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.